pandemi COVID-19 tengah melanda negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berbagai masalah yang disebabkan oleh pandemi muncul, termasuk dalam bidang pendidikan, yang mengakibatkan seluruh kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara daring untuk minimalisir terjadinya penyebaran virus. Dalam pembelajaran, terdapat beberapa tantangan saat memberikan pengajaran kepada peserta didik terkait materi, baik itu secara pemahaman konsep maupun praktik. Peserta didik, pendidik maupun praktisi pendidikan diharuskan untuk milik gawai, sehingga diharapkan dapat mengikuti dan mendapatkan pembelajaran lewat gawai. Sesuai anjuran Kemendikbud yang mengharuskan kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Pendidik diharapkan mampu menyediakan banyak pilihan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik, sebagaimana disampaikan Mendikbud Nadiem Makarim. Beliau menyatakan bahwa para pendidik harus juga mempersiapkan pembelajaran dalam bentuk blended learning. Hari ini kita akan mewawancarai lebih membesar seorang mahasiswa pasca sarjana dan Pak Said Shuaib, seorang guru SMP. Pertama, saya akan bertanya kepada Mas Labib. Halo Mas Labib, apa kabar? Selamat siang. Saya baik-baik saja. Sebagai mahasiswa tentang e-learning dan kesulitan belajar jarak jauh, bagaimana Anda mengatasi kesulitan dan masalah ini? Nah, selama pandemi, saya harus mengikuti perkuliahan secara virtual. Jadi, jelas saya menghadapi beberapa masalah. Tapi, ini adalah masalah kecil yang bisa saya selesaikan dengan mudah. Misalnya, tidak mendapatkan aliran listrik dengan baik dan ketidakstabilan internet adalah dua masalah yang saya hadapi di awal pandemi. Jadi, saya telah mengatur IPS di rumah agar kelas daring saya berjalan lancar. Hal kedua, saya menggunakan provider internet dengan bandwidth yang lebih tinggi. Jadi, saya relatif hanya menemukan sedikit perbedaan antara pembelajaran luring dan daring. Bahkan, untuk saya pribadi, pembelajaran daring terasa lebih nyaman, lebih sedikit memakan waktu, dan lebih efektif. Oh, begitu. Lalu satu pertanyaan lagi. Apa faktor kunci untuk membuat kelas daring lebih efektif? Untuk membuat pembelajaran daring efektif, saya pikir setiap universitas dapat membuat perangkat lunak mereka sendiri untuk menyelenggarakan kelas daring. Zoom dan Google Meet tidak sepenuhnya cocok untuk berinteraksi dengan siswa. Selain itu, saat ujian, guru dapat menggunakan sistem yang lebih cerdas, di mana mereka dapat mengontrol perangkat siswa untuk menghindari kecurangan. Terakhir, tanpa kejujuran siswa, tidak mungkin memastikan pembelajaran berlangsung dengan baik, karena tidak ada yang melawasi Anda di rumah. Jadi, siswa harus lebih bertanggung jawab untuk strategi belajar mereka. Baik, terima kasih banyak telah berbagi pemikiran dan saran Anda, Mas Labib. Sekarang saya akan pindah ke Pak Said Shuaib. Beliau adalah seorang guru SMP. Selamat siang, Pak Said.
Terima kasih, selamat siang. Sebagai guru, apa saja tantangan yang Anda temui dalam pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi virus corona? Iya, tantangan dalam skala besar dari pembelajaran jarak jauh selama COVID-19 berkaitan dengan kecepatan dan skala. Kami tahu cara menciptakan pengalaman belajar daring yang berkualitas karena bagaimanapun pembelajaran jarak jauh membutuhkan sumber daya yang mumpuni dan waktu yang intensif. Pertanyaan terakhir. Strategi mengajar apa saja yang baik untuk diterapkan pada kelas daring selama pandemi? Meskipun pembelajaran daring membawa banyak manfaat positif yang menjadi kimia pilihan yang disukai jutaan siswa, hal itu bukanlah tanpa tantangan terutama bagi siswa yang lebih akrab dengan kelas tatap muka. Strategi yang dapat Anda gunakan untuk berhasil menyesuaikan kebiasaan belajar murid Anda selama transisi ke pembelajaran daring sepenuhnya adalah jangan buang waktu, catat waktu tenggat tugas, atur waktu untuk belajar dan bekerja secara berkelompok, berkomunikasi secara teratur untuk proyek kelompok, bagilah kerja kelompok sedari awal, berkomunikasi dengan para pengajar sesering mungkin, berpartisipasi aktif sebanyak mungkin, bersikap fleksibel. Baik, terima kasih banyak Pak Said atas kerjasama dan pendapat Anda yang dapat memberikan ide segar. Kita semua berharap untuk segera dapat melewati pandemi ini dan memulai adaptasi kebiasaan yang baru di era new normal. Naira Subai, Berita MPC.